Strategi apa mungkin yang disiapkan oleh asuransi bintang untuk bisa, memitigasi risiko-risiko yang mungkin akan semakin besar hingga akhir 2025? Ya, challenge yang sebenarnya yang tentunya kita terus terus berusaha, kita, cost excellence kita jaga selalu dari dulu, tapi juga kita jaga kalau dengan segala pemburukan yang, terjadi saat ini, ya mekanisme variabel P yang ada di kami itu akan sangat membantu karena otomatis cost kita akan turun partially ya, kita 15% dari cost yang kita keluarkan berupa variabel P. Tapi juga mungkin, tentunya kami berharap dengan kompleksitas dari, penerapan sistem keuangan yang baru dan kami sudah automate semua, eee, banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan lebih cepat dan lebih baik dengan cost yang lebih murah. Karena terus terang untuk sistem keuangan PSAK 117 itu banyak sistem yang dijual yang harganya cukup mahal, sekitar sampai ada yang di atas 14 miliar semua untuk sistemnya aja, belum konsultannya, dan kita total hanya menghabiskan sekitar 4 miliar untuk seluruhnya dan sudah berjalan dengan sangat lancar. Baik, lalu apakah ada rencana ekspansi mungkin untuk produk-produk asuransi di luar yang selama ini, dijalankan oleh asuransi bintang? Ya mungkin ada beberapa memang yang kalau memang kita lihat ke penerapan standar keuangan yang baru itu yang jauh lebih menguntungkan, yaitu adalah dengan produk-produk jangka panjang. Jadi kalau kita memang bisa mengadministrasinya, pembukuan produk-produk jangka panjang itu akan sangat menarik. Mungkin yang lebih menarik lagi, PSAK 117 memungkinkan asuransi umum bersifat seperti asuransi jiwa yang menjual polis whole life. Jadi polis, asuransi dibayar 10 tahun untuk perlindungan 20 tahun, preminya tahunan. Itu sesuatu domain yang akan sangat berbeda sekali ya dibandingkan dengan polis asuransi sekarang yang sifatnya hanya tahunan. Tentu sangat besar challenge-nya karena kan bagaimana kita merubah mindset paradigma intermediaries yang ada untuk tadinya bisa jualan tiap tahun, untuk berubah menjadi seperti asuransi jiwa di mana satu polis kita jual sekali, preminya bayar tahunan. Baik, lalu, terkait dengan program-program yang menjadi prioritas pemerintah, apakah, ada peluang untuk bisa memanfaatkan ini untuk dunia asuransi umum? Iya, tentunya kalau ada program yang 1 juta rumah, kita sangat bisa untuk mengcover berbagai macam resikonya. Mungkin juga food estate ya, ke depan kita banyak juga bisa menerapkan perlindungan terhadap cuaca, contohnya curah hujan, berlebihan atau kekurangan. Seperti saya punya pengalaman di Filipina, itu ada program pemerintah untuk budidaya jagung, di mana pemerintahnya juga mulai subsidi kalau kurang curah hujan atau terlalu banyak. Jadi banyak yang kita bisa ikut. Tapi tentunya yang saya dengar bahwa dari regulator akan membuat satu konsorsium lah untuk program-program pemerintah. Dan kita sangat siap untuk itu. Baik, secara industri apakah, Anda menilai memang sudah siap juga industri asuransi umum untuk menjadi bagian dari konsorsium tersebut? Oh iya, sudah. Baik, di tengah carut-marut restatement yang harus dilakukan ini? Oh, itu suatu keniscayaan harus dijalani ya, dan tentunya kita mungkin akan ke depan akan lihat konsolidasi, tentunya karena kan memang terhadap requirement dari ekuitas yang baru, yang 250 di 2026 dan 500 miliar di 2028, ya itu memang suatu keniscayaan dan tentunya pasti akan nantinya terjadi konsolidasi. Kita tidak tahu seperti apa prosesnya. Mungkin yang kita bisa lakukan ya gimana kita bisa menghadapi ini bersama-sama dengan lebih baik ya. Sebenarnya itu harusnya tidak akan terlalu jauh ya, karena kayak seperti perusahaan asuransi yang TBK.
judgment day-nya kemarin sudah. Nah, untuk yang non TBK itu harus submit laporan pertama tanggal 15 bulan ini. Jadi ya itu akan sangat cepat sekali, dan saya kalau sebagai usaha jasa keuangan itu kan direksi itu bertanggung jawab untuk melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi memang tidak ada jalan lain kecuali memang masuk ke situ ya. Baik, dan kalau melihat potensi yang ada di sepanjang tahun ini, apalagi juga kita lihat memang ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, ini menjadi suatu harapan akan adanya pemangkasan suku bunga yang mungkin akan lebih cepat terjadi begitu. Dan ini juga memberikan harapan juga untuk industri asuransi kalau memang ada pemangkasan suku bunga, mungkin akan ada demand juga dari kredit kendaraan atau kredit perumahan begitu. Lalu seperti apa asuransi Bintang bisa memanfaatkan ini? Ya, kita sangat berharap kalau memang ada memang pemangkasan suku bunga dan kredit yang ada bisa lebih menyalur, karena memang perlambatan kredit itu akan memperlambat semuanya. Asuransi itu adalah sebuah industri pendukung kredit, karena tentunya ada kredit yang produktif jangka panjang, ada juga produk konsumtif. Dan kalau kita lihat sekarang dengan seperti berita yang tadi bahwa PHK banyak sekali, kredit konsumtifnya juga sangat berkurang, customer confidence ya mungkin seperti istri saya bilang, nanti dulu Pak, tunggu ya gitu kan. Itu dia yang tinggal keluarin ya, gimana yang cari duit ya kan. Jadi ya saya rasa semoga-moga dengan relaksasi kredit, dengan program-program pemerintah yang bisa jalan, ekonomi bisa berjalan. Kami terus terang punya banyak sekali polis mikro, jadi polis asuransi yang mengcover penjualan seperti setrika, kipas angin, kulkas dan sebagainya dengan premi yang sangat murah. Kontraksinya sangat besar. Lihat sekali bahwa memang confident dari masyarakat untuk spending agak berkurang ya.